Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua sehat-sehat saja hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil lolos tes seleksi PPDB online di SMP Negeri 10 Surakarta. Anak-anakku semua, kalian akan belajar di sini bersama kami untuk meraih cita-cita kalian di masa depan. Semoga kalian semua telah menjadi anak-anak sukses di masa yang akan datang. Anak-anakku semua, kami di sini akan menyampaikan materi MELS, pengenalan lingkungan sekolah, yang akan kami sampaikan saya Ibu Eni Mursito bersama Ibu Maria Tri Andriani mengenai pembiasaan budaya antri. Mengapa kita harus antri? Karena dalam kehidupan semua manusia membutuhkan suatu keperluan yang sama, di mana dalam pemenuhan kebutuhan tersebut kita diwajibkan antri berhubung pelayanan kurang sehingga membutuhkan antri dari kita semuanya. Contoh budaya antri misalnya yaitu ketika kita membeli karcis, membeli bensin, membayar di kasir, mengambil uang di ATM, ataupun mendapat sembako serta membeli makanan, di mana semua tadi membutuhkan budaya antri. Nah, itulah tadi tentang budaya antri yang akan dilanjutkan penjelasannya secara lebih gamblang oleh Bu Maria Tri Andriani. Selamat belajar bersama tentang pembiasaan budaya antri. Anak-anak yang saya sayangi, demikian tadi dari Ibu Eni Mursito telah menyampaikan mengenai pengertian antri dan apa saja contoh-contoh dari antri. Nah, sekarang Bu Maria akan melanjutkan dari pembiasaan antri ini. Kalian pasti pernah juga mengalami untuk antri. Ya, sebenarnya banyak sekali keuntungan kalau kita ini mengantri ya. Nah, keuntungan mengantri yang pertama, kita bisa belajar untuk bersabar. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, kita bisa belajar mengatur waktu. Yang keempat, kita bisa melatih kedisiplinan. Dan yang kelima, kita bisa belajar untuk bersosialisasi. Nah, keuntungan mengantri yang pertama tadi adalah belajar untuk bersabar. Ketika kalian mengantri, bisa belajar untuk bersabar, mengendalikan emosi dan keinginan kita. Nah, bila belum waktunya, sebaiknya tetap bersabar, menunggu hingga giliran kita tiba. Yang kedua, kita bisa belajar menghormati hak orang lain. Biasanya orang yang datang lebih dulu itu mempunyai hak mendapatkan giliran lebih dulu juga ya, Nak ya. Nah, kalau kita datangnya belakangan, kita harus menghormati hak orang itu untuk mendapatkan giliran lebih dulu. Nah, baru kemudian kita yang berikutnya. Nah, keuntungan yang ketiga, bisa belajar mengatur waktu. Anak-anak, apabila kita tidak mau mengantri lama, kita harus datang lebih cepat dibandingkan orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan antrian paling depan. Nah, hal ini mengharuskan kita untuk mengatur waktu sebaik mungkin. Jadi belajar tepat waktu. Yang keempat, kita bisa melatih kedisiplinan kita. Kedisiplinan kita ya, Nak. Nah, dengan mengantri kita bisa melatih menjadi orang yang disiplin kita ini. Sebab dengan mengantri kita dilatih untuk tertib, ya, rapi, tidak menyerobot barisan dari orang lain, dan kita bisa mengendalikan diri kita, bersikap sopan, menghormati orang lain. Yang kelima, belajar untuk bersosialisasi. Nah, ketika kita mengantri, kita akan bertemu dengan banyak orang, bersosialisasi dengan banyak orang. Saat itulah kita bisa misalnya bertanya, bercerita,
atau mengobrol tentang apapun dengan orang lain sambil menunggu giliran kita tiba. Anak-anak, itulah beberapa keuntungan mengantri bagi kita. Nah, walaupun keuntungannya kelihatannya sederhana ya nak ya, tetapi efeknya besar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengantri semuanya menjadi rapi dan teratur. Dengan mengantri kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah anak-anak, kebiasaan antri itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bisa di rumah, bisa di sekolah. Nah contoh di rumah, misalnya kamu bisa membiasakan antri ketika mengambil makanan, membiasakan antri ketika mau mandi, membiasakan antri ketika hendak bersih-bersih rumah. Kalau di sekolah, biasakanlah untuk masuk ke kelas atau keluar kelas itu antri. Mau bertanya kepada guru juga antri. Ke kantin, kalian ketika jajan juga antri. Dan ketika pinjam buku perpustakaan, kalian juga bisa membiasakan mulai dari kalian sendiri untuk antri. Demikianlah anak-anak materi tentang pembiasaan budaya antri. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua yang selalu membiasakan antri mendapatkan pembelajaran yang berharga bagi kehidupan kalian selanjutnya. Terima kasih.